Prinsip keempat, ya, kuasai dirimu. Kalau lu nggak bisa kuasain nafsu lu nggak akan pernah bisa jadi orang kaya. Dan uang itu tidak akan pernah dititipkan jatuh di tangan lo. Musuh kekayaan itu apa sih? FOMO ya, emosi dan ego. Orang yang punya uang seperti gua itu gimana caranya bisa bangkrut? Biasanya karena mereka berinvestasi di sesuatu yang mereka nggak mengerti dalam jumlah yang banyak. Mereka FOMO, ada teman bilang opportunity ini bagus, ya, ada tambang di sini bagus, begini begini begini, tapi nggak beneran mengerti bisnisnya. Dia masuk ya dengan uang yang besar itu lalu hilang semua. Ketika gue dulu sebelum seperti sekarang, ya, ketika gue masih jadi orang yang bodoh, ketika dibisikin, "Oh ini ada IPO yang hot ini." Oh gue ikutan, gitu. Gue hajar lu terus di atas. "Oh ini katanya bandar si A mau mainin yang ini nih, ini mau digoreng nih sama si B." Gue kenal personal bandar-bandarnya. Kadang gue dengerin juga, terus habis itu ketika gue beli mereka yang banting gue. Ketika gue FOMO beli sesuatu, di situ saatnya selalu gue rugi. Tapi namanya manusia, ya melakukan kesalahan. Ketika gue FOMO, ya dihajar gue. Oh ini IPO paling bagus nih, pertama di Indonesia seperti ini. Masuk, dihajar sama bandarnya sendiri. Tapi jadi pelajaran gitu, itu uang sekolah buat gue. Lumayan mahal uang sekolahnya, belasan miliar waktu itu. Di saat gue emosi, ya gue mau mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, di situ saatnya gue selalu kena kebakar. Jadi jangan gampang FOMO, kayak tadi, bahkan gue tahu gue dikerjain sama bandarnya, tapi gue nggak nyalain bandar ya, fair game kok. Walaupun dia ngomong ke gue kok beli. Ya dibilang dia jualnya nanti tunggu seminggu dulu, hari kedua langsung sesi 2 dia banting. Barang gue dibanting semua, ya. Gue telepon sekuritas gue bahkan minta beli di harga atas. Itu kalian bisa lakukan tuh sebenarnya. Jadi gue minta beli di harga di atas, sesi 2 jebret dibanting semua sama dia. Fair game, ya gue nggak nyalahin kenapa, karena gue yang lakukan sendiri, gue yang pencet tombol sendiri, itu keputusan gue sendiri. Semua keputusan investasi itu ada di tangan lu, bukan tangan orang lain, ya. Jadi ketika lu bisa kuasai diri lu nggak terpengaruh, karena lu nggak bisa nyalain orang lain ketika itu sesuatu yang lu lakukan. Buang emosi, buang ego, ya. Karena kebanyakan orang di dunia itu nyalahin orang lain ketika mereka melakukan keputusan yang mereka lakukan sendiri. Disiplin itu ibarat otot, ya, harus dilatih setiap hari kalau mau berkembang. Jangan ambil keputusan di saat lu masih emosi. Investasi adalah game, ya tadi gue sebut tadi, sabar dan waktu. Tapi dalam sabar dan waktu ini lu nggak akan benar terus. Warren Buffett itu cuma benar 60% of the time. 4 dari 10 investasi yang dilakukan tuh gagal total. Jadi lu akan gagal gitu. Akan ada momennya di saat lu lihat ini, lu analisa dengan benar, lu taruh uang lu dan lu gagal. Tapi di saat itu lu harus mundur dulu. Lihat dulu, sabar dulu, jangan langsung emosi. Lihat posisinya. Karena kadang tesis lu benar, market bisa berkata sebaliknya. Pasti ada waktu untuk menang dan ada waktu untuk kalah. Ketika waktu lu itu giliran lu untuk kalah, jangan emosi lu mau balikin lagi. Di saat lu balikin lagi, lu kalah lagi, lu emosi lebih jelek lagi, lu kalah lagi, akhirnya uang lu hilang semua. Latih diri untuk sabar dan nikmatin prosesnya. Jangan mau hasil yang cepat. Ingat, ya, kuasai diri. Sederhana itu bukan berarti lu miskin. Ada orang, ya, yang kelihatannya punya segalanya, tapi sebenarnya nggak punya uang. Ada juga orang yang kelihatannya sederhana, biasa-biasa aja, tapi punya harta kekayaan yang sangat luar biasa. Orang sukses adalah orang yang mampu berkata tidak. Nah, mampu berkata tidak itu adalah format dari disiplin. Ketika lu udah bisa kuasai diri lu bisa kuasai otot di diri lu yang namanya disiplin. Oke, ditawarin investasi A. Apakah saya mengerti A? Tidak, ya saya tidak investasi. Gue berkali-kali tolak investasi, ya. Ditawarin, "Tim ini ada tambang nikel di sini." Oh, gue nggak peduli. Gue nggak ngerti bisnisnya, gue nggak mau ngerti itu nikel tipe 1 atau tipe 2, ya. Gue nggak mau nanti dikerjain karena gue nggak ngerti cara kerjanya smelter untuk jadi nikel nikel tipe 1, gitu. Kalau tipe 2 nanti jadinya sendok, gue nggak mau punya tambang nikel yang jadinya sendok sama gunting. Ditawari investasi di batu bara, oh gue tidak mengerti industrinya coal. Gue nggak mengerti dan gue nggak mau sok ngerti. Gue paham circle of competence gue. Gue paham tempat yang gue jago itu di mana. Nah itu butuh yang namanya kebijaksanaan untuk lu bisa tahu tuh antara apa yang lu bisa kerjain dan apa yang lu nggak bisa kerjain. Ketika lu udah bisa kuasai diri lu lihat apa mana nih yang bisa dikerjain, mana yang tidak bisa dikerjain. Disiplin lu hari ini akan menentukan kekayaan lu di masa depan.